Assalamualaikum sahabat Islam, yang seperjuangan dan sama-sama mengharap ridho Allah, dan syafaat Nabi Muhammad. Semoga kita diberi kelancaran rezeki dan dipermudah semua urusan kita, serta sehat dan diberi keberkahan umur. Kali ini kita akan menjelaskan tentang tercabutnya ruh, dan jawaban ruh, serta dari mana ruh kita akan diambil dan tentang racun-racun yang merusak keimanan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Dakaikul Ahbar dijelaskan, ketika Allah yang Maha menghendaki untuk mencabut ruh seorang hamba mukmin, maka datanglah malaikat maut dari arah mulutnya untuk mencabut ruh darinya. Lalu keluarlah, sikiran yang keluar dari mulutnya, yang biasa diucapkan ketika hidupnya. Lalu dari mulutnya berucap, tidak ada jalan bagimu dari arah ini wahai malaikat maut, telah lama sekali lisan hamba ini digunakan untuk bersikir kepada Allah, ujar ruh hamba Allah yang mau dijabut ruhnya. Malaikat maut pun kembali kepada Allah, lalu mengatakan, wahai Tuhanku, hambamu mengatakan ini dan ini, lalu Allah menjawab, cabutlah dari arah lainnya. Malaikat maut pun datang dari arah tangan, keluarlah gambaran sodakoh, yang biasa dilakukan ketika semasa hidupnya hamba ini, lalu tangan itu mengatakan, tidak ada jalan bagimu pada tangan ini, sesungguhnya hamba ini menggunakanku untuk banyak bersedekah, mengusap kepala anak yatim karena sayang, menulis dengan pena, dan menebas leher orang-orang kafir dengan pedang. Kemudian, malaikat maut datang ke arah kaki, lalu kaki itu mengatakan, tiada jalan bagimu dari arah kaki ini, karena sesungguhnya hamba ini menggunakannya untuk berjalan menuju sholat jamaah, menjenguk orang sakit, majelis ilmu, dan belajar ilmu-ilmunya Allah. Malaikat maut pun datang ke arah telinga, tiada jalan bagimu dari arah telinga ini, karena sesungguhnya hamba ini menggunakannya untuk mendengar Al-Quran, azan, dan zikir. Malaikat maut pun datang ke arah kedua mata, lalu kedua mata itu mengatakan, tiada jalan bagimu dari arah mata ini, karena sesungguhnya hamba ini menggunakan mata ini untuk melihat Al-Quran, wajah ulama, wajah kedua orang tuanya, dan wajah orang-orang soleh. Malaikat maut pun sowan kepada Allah, lalu berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya hambamu mengatakan ini dan ini. Allah menjawab, wahai malaikat maut, tulislah namaku pada telapak tanganmu dan perlihatkan kepada ruh hambaku sehingga dia mengetahuinya. Malaikat maut pun bergegas, lalu menulis nama Allah pada telapak tangannya. Dia pun memperlihatkannya kepada ruh hamba itu, lalu ruh hamba itu menerimanya. Lalu keluarlah ruh hamba itu karena berkah nama Allah, maka hilanglah darinya pahitnya waktu nasa, waktu terlepasnya ruh dari tubuh. Akan hilang dari orang-orang mukmin siksa dan kesulitan di hari kiamat, jika memang di dalam hatinya terukir nama Allah. Dalam khobar lain ulama, dijelaskan, ada 5 perkara yang bisa mematikan, dan 5 perkara lainnya adalah obatnya. 1 dunia, dunia adalah yang bisa mematikan, sedangkan zuhud adalah obatnya. 2 harta, harta adalah yang bisa yang mematikan, sedangkan zakat adalah obatnya. 3 perkataan, perkataan adalah yang bisa mematikan, sedangkan zikir kepada Allah adalah obatnya. 4 seluruh umur adalah yang bisa mematikan, sedangkan taat kepada Allah adalah obatnya. 5 semua bulan adalah yang bisa mematikan, sedangkan obatnya adalah bulan Ramadan. Dalam khobar lain dijelaskan, ketika seorang hamba jatuh pada waktu nasa, waktu terlepasnya ruh dari tubuh, disitulah anggota tubuh kita berpamitan, ketika ruh yang ada di mulut, hendak diambil oleh malaikat maut, disitulah ruhnya mulut berkata, tinggallah dia, sehingga dia bisa istirahat sesaat, begitu pula ruh anggota tubuh yang lain, seperti tangan, ketika akan diambil ruhnya tangan, maka akan berpamitan ruh tersebut pada tangan, dan itu terjadi pada ruh anggota tubuh yang lain, juga akan berpamitan pada anggota tubuh masing-masing. Begitu pula halnya dengan kedua telinga, kedua tangan, kedua kaki, dan ruh pun ikut berpamitan kepada tubuh. Lalu, tinggallah kedua tangan tak mampu bergerak, kedua kaki tanpa mampu bergerak, kedua mata tanpa mampu melihat, begitupun anggota tubuh yang lain, tidak bisa digunakan semestinya, dan akhirnya tubuh kita tanpa ruh. Imam Abu Hanifah berkata, waktu yang paling banyak merampas iman dari seorang hamba, adalah waktu nasa, di mana waktu terlepasnya ruh dari tubuh. Semoga Allah menjaga kita dari terlepasnya iman dan dimatikan dengan cara husnul khatimah, serta dikuatkan keimanan kita sehingga setan tidak mampu mengambilnya. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe.